Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang mekanika kuantum terkait dengan penurunan operator momentum dan ketidakpastian Heisenberg. Oke, dalam video sebelumnya sudah dibahas tentang nilai harap variabel X atau variabel posisi, di mana nilai variabel X di situ atau nilai harapnya itu bentuknya seperti ini. Nilai harap X itu merupakan integral dari min infinite sampai infinite dari X si X, T kuadrat dx, di mana X ini ya fungsinya. Kemudian di sini adalah ya, probabilitasnya, rapat probabilitas lebih tepatnya di sini. Oke, ingat kembali nilai dalam kurung ini adalah nilai harap dari X. Kemudian ketika melakukan pengukuran berkali-kali ini itu merupakan rata dari hasil yang diperoleh. Nah, bagaimana sih setelah melakukan pengukuran pertama kali? Jadi kita melakukan pengukuran pertama kali. Nah, bagaimana setelah melakukan pengukuran itu? Nah, setelah melakukan pengukuran, kita selesai pengukuran, ya kita udah misalkan dibongkar lah alatnya seperti itu. Nah, di sini di situ akan kolaps atau istilahnya di sini loncat ke keadaan lain yang kita nggak tahu seperti apa ke depannya. Nah, ketika melakukan pengukuran lagi, di set lagi, ternyata itu akan menghasilkan ya hasil ukur yang sama. Nah, berarti dengan kata lain di situ setiap kali pengukuran psi harus dicari agar sama dengan kondisi awal. Makanya nanti dari kedepannya akan dipilih suatu psi yang mendapatkan hasil ukur yang selalu sama ke depannya. Nah, oke, kita lanjut dulu. Itu nggak akan dibahas di sini untuk psi yang seperti apa, itu belum akan saya bahas di sini. Kemudian di sini ya ini tadi ya, simbol dalam kurung X seperti ini itu adalah merupakan rata pengukuran posisi untuk semua psi yang ada. Nah, ingat kembali konsep momentum. Sebelum ke momentum, kan di situ ada definisi momentum adalah didefinisikan sebagai P dikalikan M kali V. Oke, kita ingat kembali yang namanya momentum. Nah, simbolnya P itu sama dengan M dikalikan dengan P. M nya massa, V nya kecepatan, dan satuannya sendiri adalah ngikutin ini. Massa adalah satuannya adalah kilogram, kecepatan adalah satuannya meter per sekon, sehingga nanti momentum satuannya ini. Nah, sebelum ke momentum, karena kita mulainya dari suatu posisi, ya kita hitung dulu di sini nih kecepatan. Secara klasik kecepatan adalah turunan terhadap waktu dari posisi. Bisa ditulis seperti ini, dx per dt, atau biasa juga sering ditulis dengan x dot. Ini artinya juga kecepatan di sini, x dot. Nah, ini untuk besaran klasik bentuknya seperti ini, V sama dengan dx dt. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi kuantumnya? Nah, tadi karena kita berbicara x adalah rata atau nilai harap, sehingga di sini adalah saya simbolkan V sebagai nilai harap. Kemudian diturunkan nilai harap dari X itu sendiri terhadap waktu. Kita masukkan saja X sebagai nilai harap tadi. Ini min infinite sampai infinite bla 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 itu. Kemudian kita turunkan terhadap waktu. Nah, ini kita mulai turunkan dulu kecepatannya. Nilai harap itu akan sama aja, ini ada d per dt, itu masuk ke
simbol integral ini seharusnya masih ada batas ya, min infinite sampai infinite. Nah, di sini ada partial per partial t psi kuadrat dx. Nah, ingat kembali psi kuadrat itu sama dengan ini. Ini bilangan kompleks ya. Konsep bilangan kompleks, di mana psi di sini adalah suatu fungsi kompleks. Ada psi asterik, psi, sehingga keturunan dari ini kuadrat itu sama aja dengan hasilnya ini. Ini ya, turunan ini terhadap waktu kalikan ini, kemudian ditambah turunan ini, ini dikalikan turunannya ini. Ya, kalian udah paham lah. Ini dari persamaan, kemudian dari persamaan Schrödinger tinggal diubah aja. Waktu itu saya memperkenalkan persamaan Schrödinger, di sini ada IH bar, tinggal ubah, dipindah ke sebelah kanan. Untuk yang psi seperti ini bentuknya, kemudian untuk yang asterik atau kompleks konjugatnya bentuknya seperti ini ya. Untuk kompleks konjugat tinggal mubah dari ini aja. Ketika ada i, diambil kompleks konjugatnya, i-nya itu misalkan di sini plus, ini jadi minus. Kemudian yang di sini awalnya minus itu berubah menjadi plus. Nah, itu aja istilah kompleks konjugat. Nah, kemudian kita tulis partial psi kuadrat partial t sama dengan turunan terhadap posisi x IH bar per 2m, yakni coba kalian cek sendiri. Ini seperti ini. Kemudian, nah, sehingga yang bentuknya ini tadi kita masukkan ke ini nilai harap dari v. Tadi x partial ini partial si kuadrat partial t diubah menjadi bentuk seperti ini dx. Nah, kemudian di sini ada konstanta, di sini konstantanya saya keluarkan. Nah, tinggal kita cari ini nih, integral dari bla 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 yang panjang ini. Nah, di sini untuk menyelesaikannya kita menggunakan integral parsial. Kita misalkan u-nya adalah x, kemudian dv-nya adalah segitu banyak. Nah, di sini ingat integral parsial u kali v min v kali du. Nah, u-nya itu x, kemudian v. Nah, karena di sini dv berarti v-nya adalah yang dalam kotak ini nih. Nah, kemudian di sini ada batas integral dari infinite sampai min infinite. Nah, ini di dalam suku yang ini, suku pertama yang ruas kanan itu karena ada syarat batas itu, fungsi gelombang di syarat batas itu haruslah 0 atau itu tidak terdefinisi ya, yang namanya batas, yang namanya fungsi gelombang ya kalau di tangga ya nggak akan ada, di menit tangga juga tidak akan ada, sehingga sisanya tinggal ini suku keduanya. Nah, ini sudah saya tulis bagian suku keduanya saja. IH bar per 2m, masih ada konstanta ya di situ ya. Ini tadi konstanta. Saya pindah ke sini, masukkan. Sehingga masih ada integral seperti ini. Nah, di ruas kedua yang ini itu diintegralkan secara parsial juga. Nah, mirip dengan tadi yang pertama. Sehingga ini bentuknya yang sebelah kanan atau ruas kedua ini bisa diubah menjadi seperti ini nih. Untuk ruas keduanya saja ya, ruas kedua, suku keduanya saja. Sehingga di sini hasilnya untuk yang ini min partial psi asterik partial x psi adalah hasilnya ini. Min integral min infinite sampai infinite psi partial x dx. Di bagian ini kita masukkan integralnya sendiri-sendiri ya di sini. dx integralkan, yang bagian ini hasilnya ini. Kemudian kita masukkan kembali ke sini. Di sini ada min ketemu jadi plus, tinggal tulis ini dx saya keluarkan. Nah, ini bentuknya sama, psi partial x, ini juga psi asterik partial x, sehingga ini kita jumlahkan ada dua kita coret dengan yang, nah ini
sehingga sisa hasilnya adalah I bar per M. Di sini masih ada minus I bar per M integral infinite sampai infinite partial psi asterik partial psi partial x dx. Nah, kemudian dapat ditulis itu adalah V. Nah, kemudian untuk momentumnya sendiri berarti ini tinggal kita kalikan dengan M. Nah, dikalikan dengan M di sini hilang sehingga sisanya seperti ini. Oh ya, di sini jangan, ini I bar saya masukkan ke bagian ini seharusnya ada dalam kurung ya. I bar di situ bukan, ini penulisannya salah ini. Ini seharusnya, nah ini ada seperti ininya, dikali bukan minus di situ. Ini juga ada dalam kurungnya ini seharusnya. Nah, ini lebih tepat. Nah, sehingga penulisannya seperti ini. Nah, kemudian bentuk lainnya tadi penulisannya adalah min I bar. Nah, min I bar saya ubah menjadi H per I. Ini tinggal kalikan I per I gitu aja ya. Partial psi partial X. Nah, kemudian inilah yang kita sebut nanti sebagai operator. Nah, kemudian untuk selanjutnya penulisan nilai harap atau nilai ya, nilai harap atau peluang nilai harap rata. Nah, itu yang untuk X itu kita ubah yang awalnya tadi X si kuadrat itu diubah menjadi seperti ini. X-nya saya taruh di tengah, mirip dengan bentuknya ini tadi, P H per I partial X. Ini kita taruh di tengah. Ini pun juga sama untuk X-nya kita taruh di tengah, sehingga asteriknya yang ada asteriknya di sebelah kiri, yang nggak ada asteriknya di sebelah kanannya. Nah, sehingga dapat operator momentum dan posisi adalah sebagai berikut. Ini sebagai operator momentum, dan satu lagi untuk X-nya ya X gitu aja. Jadi untuk membedakan simbol besaran klasik dengan besaran kuantum, kalau kuantum itu ada tambahan topi. Ini bacanya P topi sama dengan H bar per I partial X, dan X topi sama dengan X gitu aja. Jadi simbol operator itu dinyatakan sebagai P topi, X topi. Itu untuk ya komponen dasar ya, posisi sama momentum. Operator ini kita sebut operator posisi, yang ini kita sebut operator momentum. Nah, bagaimana dengan besaran yang lain? Contoh energi kinetik. Nah, energi kinetik untuk di buku-buku yang pakai bahasa Inggris biasanya kita menggunakan ini simbol T sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, karena kita punyanya momentum untuk mekanika kuantum, sehingga ini harus kita nyatakan sebagai momentum. Ini kita nyatakan sebagai momentum, perumusannya ini P kuadrat per 2M. Sehingga kalau kita nyatakan sebagai operator energi kinetik, berarti T topi sama dengan ya P-nya itu kita ubah sebagai operator P kuadrat per 2M. Tadi P kuadrat, apa P kuadrat? Kok P kuadrat? P itu sama dengan H bar per I kemudian partial X. Ya udah, kita cek aja, sehingga P kuadrat, sorry ada topinya ya, udah itu tinggal kita kuadratkan. H bar per I partial X. Ini kita kuadratkan. Nah, H bar kuadrat. Oke. Kemudian
I kuadrat, ada minusnya. Oke ya, ada minus di situ. Kemudian parsial dikuadratkan, sudah parsial kuadrat. Kemudian parsial x kuadrat itu saya tulis seperti ini. Jadi ini kalau model turunan kuadrat yang bagian penyebutnya seperti itu penulisannya. Sehingga nilai harap energi kinetik itu dapat dituliskan seperti ini nih. Ya, tinggal batas integralnya kita masukkan. Ini konstanta kan, H bar kuadrat konstanta, per 2M juga konstanta. Yang kita masukkan di tengah adalah ini, parsial kuadrat, parsial x kuadrat. Oke, untuk momentum sudut, ini kita tulisan kalau secara klasik L itu sama dengan R cross P. R itu gimana lengan, P adalah momentum. Mohon maaf, di sini seharusnya ada simbol operator ya, berarti L topi masuk di situ. Ini pun juga sama, sehingga L topi sama dengan X topi cross P topi. Ya, ini coba dicari sendiri. Kemudian sini ada latihan. Hitunglah turunan sekali dari momentum terhadap waktu. Nah, ini terkenal dengan yang namanya teorema Ehrenfest. Nah, ini coba kalian cocokkan dengan konsep mekanika klasik, di mana kalau mekanika klasik turunan momentum terhadap waktu itu sendiri adalah sebuah gaya, atau kita kenalnya hukum Newton kedua ya. Itu sama dengan juga dengan minus apa di situ, nabla V atau gradien di sini. Ini simbol suatu gradien. V di mana situ adalah energi potensial. Nah, untuk komponen X saya ambilnya dpx dt sama dengan fx sama dengan min parsial V parsial X. Ini untuk komponen X nya. Sini nanti kita akan coba untuk komponen X nya saja. Coba kalian coba untuk komponen X nya saja ya, dengan integral yang sudah kita bahas di awal. Oke, selanjutnya kita akan ke ketidakpastian Heisenberg. Nah, ini ada seseorang, ini ada tali. Orang ini menggetarkan tali, bergerak ke sana, kanan. Nah, gambar di atas adalah seorang itu menggetarkan tali yang panjang. Nah, pertanyaannya, di manakah gelombang berada? Gelombang, yang namanya gelombang berarti ada lembah, ada bukit, ada lembah, ada bukit. Nah, di sini kan banyak sekali. Berarti kita mau berbicara di manakah gelombang berada, ya itu berarti kita kan tidak dapat menentukannya. Nah, kalau berapakah besar momentumnya? Nah, saking banyaknya gelombang, berarti kita bisa merata-ratakan momentum. Ya, sini kan kalau di sini kan lebih kelihatan nih kecepatan saat dia merambat ataupun kecepatan saat dia bergetar nih. Dia bergetar naik turun kan kelihatan terus karena dia bergetarnya terus-menerus. Dibandingkan dengan ini. Karena kalau orang ini cuma menggetarkan sekali gitu. Nah, pertanyaannya sama. Gimanakah posisi gelombang? Kalau dia cuma menggetarkan sekali, berarti posisinya dapat ditentukan dengan pasti, dengan tepat. Nah, kemudian berapakah besar momentumnya? Nah, untuk momentum di sini karena cuma satu gelombang seperti ini dan geraknya ya lumayan lah, tidak dapat ditentukan dengan ya tepat untuk momentumnya. Jadi ini ya, kebalikan, serba salah juga ya. Pengen ngitung momentumnya dengan tepat tapi posisinya nggak tepat. Begitu juga kalau kita pengen posisinya tepat, momentumnya yang tidak tepat. Nah, inilah yang kita sebut sebagai ketidakpastian Heisenberg nantinya. Yang di sini sudah saya tulis di bagian akhir. Sigma X, sigma P lebih besar sama dengan dari H bar per 2. Nah, ini bagaimana cara mendapatkan, coba kalian berdalam lagi. Ini ada kaitan panjang gelombang dan momentum yang dirumuskan oleh de Broglie, dimana di situ kalau de Broglie dia
menghitung momentum dari foton. Ya, kita tahu sendiri kalau kita pakai momentum klasik yang M sama dengan V, yang namanya foton atau gelombang itu nggak punya massa. Sehingga kalau pakai konsep klasik yang M sama dengan V, walaupun kecepatannya ada tapi massanya nggak ada, sehingga masa momentum sama dengan 0, nggak mungkin. Jadi di sini de Broglie lah yang memulai konsep momentum di gelombang. Oke, ini konsep ketidakpastian. Ya, karena tadi kalau kita berbicara posisinya tepat, momentumnya ya tidak dapat dihitung dengan tepat. Sebaliknya kalau momentumnya yang tepat, posisinya juga dihitung dengan tepat pun tidak bisa, saling berkebalikan. Jadi yang bisa kita hitung adalah ketidakpastiannya saja. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.